ini kita juga harus menyajikan sesuatu yang menarik juga. Iya, Saya suka ke anak-anak nih. Tuh tari topeng. Tonton tari topeng, taruh HP-nya. Iya. Nonton. Ngajakin Iya. Iya. Ayo, Sang ikut gerak. Dia gerak. Gitu. Anak-anak komunitas tuh kayak slanker gitu kan. Anak Reggae. punk, reggae gitu. Iya. Kalau mereka bikin acara atau kegiatan, Iya. kadang-kadang saya datang gitu. Tapi mereka mau baca gitu. Mau, Bu. mau. Waduh. Mereka sangat antusias sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan serawung podcast kembali, tentunya dengan beberapa teman-teman kaum literasi yang sangat menarik, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan teman-teman Vespa Pustaka dan akan melakukan sharing bersama di sini apa aja sih Vespa Pustaka itu dan sudah melakukan apa saja di wilayah Kabupaten Cirebon. Ini dia Bang Alvin dan Bang Penjol. Penjol. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan serawung podcast bersama kami di Paham Perempuan. Sama-sama. Di sini langsung aja ya Bang ya. Nanti sharing terkait Vespa Pustaka itu apa, Bang Alvin sebagai apa, Bang Penjol sebagai apa, dan ngalir aja nanti satu persatu. Yap. Gitu. Nah sebelumnya teman-teman barangkali ada yang belum tahu nih Vespa Pustaka itu apa. Di sini saya berikan pengantar dulu ya Bang, biar mereka nggak pada bingung, biar teman-teman nggak pada bingung. Teman-teman perlu diketahui bahwa Vespa Pustaka ini adalah kegiatan dengan membaca buku bersama-sama dan juga melakukan kegiatan mewarnai dengan menggunakan media motor Vespa. Nah Vespa ini dilakukan oleh seorang yang bergerak di bidang seni, yakni Bang Alvin Aquila atau biasa dipanggil dengan Bang Alvin ya Bang ya. Oke, untuk kegiatan dan detailnya kita langsung aja tanya langsung ke Bang Alvin. Silakan Bang Alvin, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Vespa Pustaka itu ada dan sudah melakukan kegiatan apa aja nih Bang? Terima kasih nih. Suaranya agak dikerasin aja Bang. Paham Perempuan. Sama-sama. Aduh. Ini sebetulnya sih apa ya? Ya menarik lah, menurut saya menarik dalam arti karena berangkat memang dari ini sih rasa keinginan aja gitu, melakukan sesuatu pada saat dikasih nikmat hidup. Oke. Gitu. Baik. Terus buat apa lagi? Sekarang kan umur udah mau 60 tahun. Mau 60 tahun ya Bang? Oke. Aduh, udah banyak cucunya ya. Tapi alhamdulillah semangat. Iya. Ini juga doanya anak-anaknya. Itu berawal dari teman-teman komunitas Vespa SOG Scooter Owner Group. Ini SOG besar loh Bu. Gimana itu? Oh, Asia Tenggara. Iya. Okay. Bahkan sekarang nih yang mau masuk tuh Inggris. Terus ini Bu apa namanya teman-teman dari Jerman juga. Dia mau masuk ke sini. Join. Iya. Ini pusatnya adanya di Bandung Bu. Oh, iya. Gitu. Nah teman-teman komunitas sekarang nih, teman-teman komunitas Vespa itu ya itu. Memang inilah SOG. Aduh gila itu. SOG. Tadi SOG apa singkatannya? Scooter Owner Group. Scooter Owner Group, oke. Itu komunitas Vespa terbesar itu. Jadi di dalamnya ngeri-ngeri Bu orangnya Bu. Ngerinya? Ada Vino Bastian. Oh iya. Wow, baru tahu. Ketuanya sekarang kakaknya. Oh. Kakaknya Vino. Pusatnya di Bandung. Iya, Sule. Oh, terus ada siapa lagi tuh? Diki Chandra. Termasuk suaminya Nunung, si Rian gitu. Wah, banyak lah artis, saya lupa sih. Oke. Itu berawal dari situ ya. Masuk. Dari umur berapa Bang? Ceritain dulu. Itu tuh setelah ada kejenuhan pada saat saya break dari film, kerja di film saya. Okay. Kemudian pulang kampung lah ya. Pulang kampung termasuk mendirikan SOG untuk Capture Cirebon waktu itu. Sekarang usianya udah 2011 ya. Dari 2011. Berarti berapa tahun tuh? SOG-nya dari 2011. Iya, berdirinya itu. Ya, ada 10 tahunan. Iya. Itu sekarang udah usia segitu gitu. Kita sama-sama membuat mendirikan itu gitu, Capture di Cirebon gitu. Nah, dari situ bergulirlah adanya kepengurusan. Saya selalu dipakai terus tuh di namanya divisi-divisi ya. Ada divisi kerohanian, ada divisi wirausaha, ada divisi ini apa namanya? Seni budaya, ada divisi lingkungan. Iya. Nah,
terus divisi sosial. Saya tuh setiap kepengurusan, pergantian kepengurusan itu saya selalu diambil terus tuh. Selalu masuk Iya, divisi masuk terus. tadi. Iya, dipindahin lagi divisi lingkungan, divisi seni budaya, di divisi sosial, terus kalau di kerohanian, terus di usaha enggak, di biro usaha enggak saya. Nah, setelah itu saya diangkat lagi di kepengurusan. Jadi koordinator divisi-divisi saya. Widih. Iya, Karena segala Keluar bisa ya. biro. Iya. Karena segala bisa. Iya. Nah, dari situ emang teman-teman Facebook kan senangnya touring, Bu. Senangnya touring ya? Iya. Touring. Wah, kata orang-orang Cirebon sih touring lagi miring ya. Iya, memang miring ke pom bensin. Nah, dari situ saya ada titik kejenuhan juga gitu. Dalam arti, wah ini kayaknya menarik nih. Kalau touring itu kita manfaatkan Ada sesuatu jadi gitu sesuatu ya. yang Bermanfaat. bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Gitu. Akhirnya saya ngobrol sama teman-teman tuh. Ini ngobrolnya sama teman-teman udah tua-tua semua kan, pagi-pagi semua gitu, Iya. kayak orang-orang pensiun semua gitu. Ngobrol-ngobrol, akhirnya ada kesepakatan gitu. Termasuk ketuanya juga ngedukung gitu. Udah bang, ambil aja. Cus. Akhirnya terbentuklah itu. Sendiri Nah, berarti Bang Alvin ini. iya sama teman-teman Mendirikan awalnya. pustaka. Oh, sama Iya, sama teman-teman. teman-teman. Saya punya usulan itu gitu. Yuk kita manfaatkan bahwa Vespa ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Apa media yang mau dimain? Buku. Gitu. Buku adalah salah satu media baca yang menarik untuk masyarakat. Dalam arti karena sekarang kita kan sudah bukan terkontaminasi dengan dunia gadget ya. Iya. Jadi apa sih namanya tuh? Kita sedikit harus inilah, bukan memerangi ya. Harus ada waktu durasi. Kita juga harus membaca buku gitu. Selain main gadget. Baca buku, uji Iya. buku ya, Iya. bukan gadget. Betul. Iya, minimalnya 10 menit. Iya. Nah, Oke. gitu. Jadi memperpanjang umur literasi. Iya. Menyukai hal-hal literasi, membaca, Iya. menulis gitu. Nah, Akhirnya berdiri tuh Bu tahun 2017. 17. Iya, sampai sekarang nih. Kita berapa tahun nih? 6 tahun dapat 7 tahun. 2017, iya. 2017 tuh. Nah, dari situ tuh apa namanya? Ya proses perjalanannya saya nggak nyangka gitu. Kalau dia karena mengawalinya kan pikir saya ini buat ngisi waktu aja gitu. Ternyata semakin sini semakin serius, Bu. Semakin seriusnya gimana Banyak maksudnya? yang minat. Nah, itu salah satunya request ya. Banyak yang request. Tadinya iseng saya dari kampung ke kampung gitu. Dia mau, ada request. Apa ya? Waduh, saya bilang, Caranya dari sini lagi. ya, ya, saya bilang ini apa namanya? Ini kita harus benar-benar nama itunya kita harus awali dengan ya, dengan keseriusan gitu. Karena dari request itu ini adalah salah satu nilai plus bagi saya gitu. Iya. Tentang pertanggungjawaban bahwa yuk melakukan sesuatu, jangan sekali-sekali memberikan sebuah wacana menjadi sebuah bohongan gitu. Akhirnya saya bertempur dan saya harus berlawan gitu, berperang dengan teman-teman saya gitu. Kemudian dengan kesepakatan itu kita ayo mobil gitu. Dulu kalau ngapek tuh Vespanya banyak Bu. Kalau ngapek. Jadi kayak touring gitu ya? Wih, Bang? Tapi ini Bang Alvin aja. iya, saya buat Vespa. Yang lain bawa motor-motor ada Iya. yang apa? PTS, ada motor tahun ini, PBB tahun tua gitu. Macam-macam lah, asik dulu tuh Bu. Karena mereka memang ini ya, mungkin karena tanggung jawab di rumah ya, karena udah sepuh gitu ya. Jadi cucunya suka nyariin. Dicarinya bukan istri lagi tapi cucu ya. Nyariin Oke. gitu. Karena gitu, akhirnya dari obrolan-obrolan kumpul-kumpul kita ya mungkin karena ya waktunya mesti dia bagi gitu. Iya. Saya bilang nggak apa-apa gitu. Udah sekarang segini. Yuk kita sudah saatnya kita untuk berbagi di apa namanya di wilayah keluarga dan untuk masyarakat. Maksudnya sesempatnya aja. Nah, akhirnya ada kesepakatan itu. Nggak Iya. apa-apa Pak, nggak apa-apa saya bilang. Sebisanya aja gitu. Nah dari situ proses perjalanannya ini sampai ini Bu ya, sampai seriusnya nih Bu ya. Nah itu ya itu ngumpulin buku itu. Ngumpulin buku. Iya. Berarti bukunya itu ada yang donasi gitu atau gimana Bang? Enggak. Ngumpulin sendiri? Iya. Saya punya buku. Pak Haji Ali punya buku. Pak Haji Asep punya buku. Pak Haji Ade punya buku. Pak Haji Sahar punya buku. Wah, dikumpulin semua tuh. Pak Sony punya buku. Pak Haji Mul punya buku. Dikumpulin semua tuh. Nah, itu juga saya dulu itu buku-buku dari saya punya sekolah, Bu. Sekolah itu gratis. Bukan sekolah sih, jadi sekolah-sekolahan lah. Maksudnya untuk mengisi Sekolah waktu, alam gitu ya? Iya. Mengisi waktu apa namanya? Luang mereka pada saat
bermain dimanfaatkan untuk belajar gitu. Suaranya Bang. Iya, jadi pertemuannya itu cuman hari Selasa sama Rabu gitu. Itu setelah pada asar gitu. Nah, jadi siapapun boleh belajar di situ gitu. Namanya Taman Bermain Anak Merdeka. Taman Bermain Anak Iya. Merdeka. Nah, kebetulan saya dibantu sama teman-teman dari UNTAP, ya. Teman-teman gerakan, teman-teman dari IAIN, teman-teman dari ini siapa? Dari Sunan Gunung Jati ya. Itu juga. Membantu banyak teman-teman, termasuk teman-teman dari HMI, anak-anak PMI, Ya, anak-anak. Ormawa ya. Iya. Gus Durian juga. Belum, waktu itu belum. Iya, waktu itu belum. Anak-anak dari Kuningan juga, mahasiswa Kuningan itu. Terus anak-anak di Jabodetabek juga itu. Terus anak-anak Brebes juga bantu. Jadi relawan itu waktu itu. Ini kita flashback ke masalah itu dulu. Awal buku itu, Bu. Nah, itu sekolah itu tuh jadi ini, Bu. Dibantu saya sama teman-teman relawan untuk ngajar gitu. Mahasiswa semua waktu itu. Termasuk teman-teman dari STSI. Bantu juga. Iya. Saya relawan ya, guru-guru lagi. Guru-guru yang ngajarnya itu ada 17, Bu. Di sekolah alam. Iya, 17 orang. Iya, 17 orang. Terus ada yang membantu juga di guru formalnya nih. Yang TK nih. Itu Di desa lintas saya. usianya berapa yang di sekolah alam tadi? Itu jadi usia ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Gitu. Jadi dibantu sama guru formal itu gitu. Nah, itu jadi kacau juga pula. Kacau maksudnya jadi menarik lagi gitu, jadi menarik. Saya tidak akan panjang lebar tentang itu ya, Bu ya. Ini kita itu deh, kita sudahi dulu gitu. Nah, buku-buku itu dari sekolah-sekolah itu tuh. Waktu kita bikin sekolah-sekolahan itu gitu. Kita kumpulin ngumpul. Terus ya itu awalnya diawali dengan itu, Pak. Apa namanya ya, rasa canggung, malu ini segala macam gitu. Ya, Tapi pasti. ternyata nggak jadi masalah. Lama-lama menarik ya. Iya. Itu dari situ proses itu tuh berjalan, terus buku kumpul semua, gila banyak juga buku nih. Sampai hari ini ya, Bang. Sampai bukunya sampai jadi bagi-bagiin lagi, Bu. Karena Sampai bingung ya. Iya. Saking banyaknya. Iya. Ya, jadi buku-buku itu berawalnya dari teman-teman juga, teman-teman SOG juga. Terus selepas dari itu teman-teman dekat saya, termasuk saya kerja di perfilman waktu itu di Aswendo, dia juga nyumbangin Bukunya. ini juga majalah-majalah anak-anak gitu. Kemudian banyak juga teman-teman yang lain nyumbang ini, Bu, teman-teman dari gerakan dalam bentuk finansial, dalam bentuk bahan baku. Iya. Nah, jadi anak-anak waktu itu teman-teman yang anak-anak yang belajar di situ, jadi untuk ininya untuk ininya relawan pengajarnya itu saya tampung di rumah, Bu. Jadi Sekrenya di mana tuh, Bang? di rumah saya di Wanasaba. Di Wanasaba. Iya, jadi makan dia tuh, makannya tuh di saya gitu. Saya beli beras gitu. Saya masih kerja di film tuh, Bu. Iya. Ya pokoknya model beras, kopi ini segala macam lah, udah sediain semua gitu. Tidur ada gini segala macam. Saya seneng lah. Ya, saya cari uang gitu. Terus pulang bawa beli buku, saya beli buku. Terus kumpul, wah keliling-keliling tuh ke desa-desa, ke kampung-kampung ya. Kampung-kampung kan lebih Cirebon, iya di Kota Madya dulu, terus ke kabupaten gitu. Ya sampai seriusan, Bu, nggak ngerti. Sampai saya ditarik di PBI, Bu. PBI itu apa? Pustaka Bergerak Indonesia. Oh, iya. Di PBI, Bu. Sampai hari ini masih aktif? Iya, masih saya. Tapi saya Facebook Pustaka tuh tidak terdaftar gitu. Tapi nggak tahu kok ditariknya di pusat gitu, di PBI gitu. Tapi kemarin juga saya akhirnya dimasukin ke grup itu, Pak. Iya, Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon. Itu di kabupaten saya diambil. Tapi memang asli domisilinya kabupaten, Bang Alvin ini. Kalau KTP sekarang saya kabupaten, udah nggak Kota Madya lagi. Iya, Oke. KTP kabupaten. Aku kasih selingan dulu ya, Bang. Yap. Oke, menarik teman-teman. Vespa Pustaka ini adalah salah satu media yang tadinya anak-anak Vespa itu cuma touring-touring aja, tapi melakukan kegiatan literasi dengan membaca buku dan mengajak teman-teman anak-anak khususnya ya, Bang ya. Anak-anak khususnya untuk mewarnai, membaca, dan banyak sekali buku bacaannya. Dan di sini Bang Alvin itu memang bergerak di seni ya, Bang ya. Iya, di seni pertunjukan teater. Ya, seni pertunjukan teater, dan masuk di apa tadi namanya SOG, Scooter Owner Group, dan jadilah sampai hari ini Vespa Pustaka itu. Iya. Basic saya tuh di olahraga, Bu. Saya sekolah olahraga.
namanya SGO. SJO. Iya, SGO. Dari olahraga ke seni ke Iya. Vespa. Oke. Saya di atletik dulu sama basket di sekolah. Menarik sekali. Tapi Iya. kelahiran Cirebon, Bang. Saya lahir di Cirebon, sekolah di Jakarta. SD saya di Cipulir. SMP saya di ini. Sekolahnya di Jakarta Di Jakarta semua. semua ya. 153 Grogol Selatan. Terus di SGO-nya di Mestik di Kebayoran Baru. Kayaknya satu waktu podcast ini nggak cukup untuk menceritakan Vespa Bang. Iya, betul betul. Kita lanjut ke Bang Penjol deh. Ya, Boleh lah Bang sharing di sini. Bang Penjol gabung sama Vespa Pustaka itu sejak kapan? Dan katanya punya ruang baca sendiri. Ya, Ya, kebetulan dulu itu tergeraknya emang dari keinginan ya, maksudnya keinginan pribadi Iya. dan ya miris ngelihat di generasi-generasi yang sekarang itu kebanyakan gadget gitu Iya. kan, banyakan kau Warga rebahan gadget lah ya, Iya, iya, iya. rebahan dikit gadget gitu kan. Nah kalau misalkan kita itu nggak ada yang peduli, mungkin ya generasi ke depan itu akan hancur dan bangsa pun mungkin akan hancur juga gitu Tidak kan. memiliki generasi yang baik ya. Iya betul. Ya walaupun saya juga mengatakan saya juga bukan orang baik gitu kan. Cuman kalau nggak ada yang peduli kapan lagi gitu. Dan siapa lagi yang mau Betul. peduli gitu kan. Dan kebetulan berdirinya saya juga punya taman baca sendiri, yaitu namanya Taman Baca Jalanan. Taman baca jalanan. Iya. Suaranya agak dikerasin lagi. Taman Baca Jalanan Di? dan di Kebarpan, Desa Kebarpan, Kecamatan Plumbon, Oh, Kabupaten iya. Cirebon. Nah kebetulan ketemu sama Abah Alvin itu waktu acara IAIN, Mbak. Iya, Ya? di kampus. Iya di kampus. Maaf Kak. Itu tahun berapa ya? 2022 Iya, kalau nggak 4 salah. tahun yang lalu ya. Flashback Iya. jadi lali. Iya, kan? 2022 lah gitu Iya. kan. Ketemu dan akhirnya sharing kontak gitu kan. Kebetulan Sorry, Bang. juga sama juga gitu kan, suka keliling-keliling gitu Iya. kan. Vespa juga berarti ya Bang Penjolnya. Kalau dulu emang di Vespa Vespa. dulu. Cuman sekarang udah nggak punya Vespa Oh, gitu. gitu. Kan. Iya. Udah kalah sama kebutuhan kalau sekarang. Oke, oke. Jadi kemana-mana ya selalu bawa motor metik kalau saya gitu kan. Nah kebetulan Abah Alvin ini walaupun kelihatannya tua Bah ya, Iya, tapi jiwanya itu Tapi pernah muda. sangat muda. serius. Saya juga kalah gitu kan, Iya. jiwanya kalah Iya, mudanya gitu. Semangatnya nggak ada matinya. Ada habisnya. Iya betul. Jadi Abah ini sering ngajakin kadang-kadang, yuk kesini yuk gitu kan. Kebetulan kalau saya lagi libur, ayo gitu. Kemanapun. Tapi sebenarnya fokusnya ini kemana sih Bang? Vespa Pustaka itu hanya Kabupaten Cirebon aja atau Jawa Barat? Aduh, kemana aja ya? Kemana Kemana aja? aja? Kemana aja sih? Kemana aja? Betul, kemana aja. Saya cari-cari. Tidak, maksudnya nggak ada batasan. Iya. Nggak, sebenarnya Vespa Pustaka itu sebenarnya di daerah-daerah lain ada nggak sih? Kayak Vespa Pustaka Indramayu misal. Ada, Bu. Ada Ada. mungkin, cuman beda ininya mungkin. Iya. Bukan pakai Concernnya. Vespa. Oh bukan pakai Vespa. Iya. Iya, medianya. Kalau di Gegesik ya, Gegesik apa? Iya. Belangu. Gegesik Belangu. itu pakainya pedati. Pedati. Ada pedati. Gegesik kan masih Cirebon ya? Masih Cirebon, Iya. masih masuk Cirebon. Oh, dia pakainya Pedati. berarti masih sampai hari ini. Kalau sampai hari ini saya juga belum Masih? tahu sih, masih kayaknya. Masih? Masih Masih. aktif juga di Boyalangu tuh di Gegesik. tuh. Kalau yang tadi Bang, sorry Iya. ke SOG tadi. Iya. Sebenarnya dia itu gabung per kota atau Bang Alvin karena stay di Jakarta jadi ikut di situ. Enggak, itu setelah saya break ini kerja, Bu. Break Film kerja di itu? film. Oh, terus Kemudian join saya, di situ. aduh, dari kegiatan saya kan suka apa ya? Kalau Nggak suka bengong tuh, nganggur ya, nggak suka kalau nganggur. bengong gue pengennya neken terus gitu. Iya. Aduh, pusing kan. Oke, pusing gitu. baik. Kebanyakan Iya. Ini harus ada sesuatu lah. Iya. Maksudnya untuk apa namanya memalingkan sesuatu yang kira-kira tidak bermanfaat gitu. Gimana caranya? Ya itu saya cari temen gitu. Saya suka. Wah ini menarik diambil gitu. Wah ini saya suka begitu Bu. Oke. Suka begitu gitu. Ya sampai sekarang begitu terus gitu. Terus Iya, apa hindari kabar gitu Bang lah. relawan-relawan yang tadi disebutkan di Iya. perjalanan Vespa Pustaka tadi? Oh iya. Masih standby, masih join atau udah nggak ada? Ya teman-teman yang kemarin jalan itu sebetulnya masih ada Bu. Masih ada? Cuma memang kalau secara psikologi mungkin mereka ada sesuatu yang Tidak sejalan? ya didahulukan ya. Oke. Ya ini kan sebuah pilihan Bu ya. Iya. Sebuah pilihan gitu. Jadi apa namanya? Kalau saya tidak pernah memaksakan teman-teman untuk melakukan seperti apa yang Ya, saya tidak lakukan. memaksakan. Iya, maksudnya masa saya suka sayur asem
dia suka sayur sop, dimaksain suruh makan sayur asam, enggak, bebas lah, bebas. Iya. Yang penting intinya Islam gitu. Semua juga punya rutinitas masing-masing. Iya, itu Ya, maksudnya oke, kita harus percaya lah. Kalau Bang Bejul berarti setiap Bang Alvin muter selalu mendampingi, selalu nemenin. Sebenarnya nggak juga, karena saya juga kan basicnya kerja gitu kan sebagai security, penjaga perumahan gitu kan. Jadi kalau misalkan kebetulan saya libur, Pas kosong. iya betul, pas kosong dan bisa ya Ada waktu. kita jalan bareng gitu, ada waktu. Kalau di rumah bacanya masih aktif juga? Kalau di rumah kadang-kadang sih, Mbak. kadang-kadang. Karena Nggak open setiap hari? iya, karena saya juga sendirian kan ngurusin taman baca ini sendirian. Baik. Mantap. Saya juga terinspirasinya ya dari Pak Alvin ini gitu kan. Berarti Vespa Pustaka tadi dari 2017 ya Bang? Iya, betul. Sampai 2024 ini. Siap, ya. Kira-kira nih ada plan buat regenerasi nggak sih Bang? Aduh. Misal anaknya iya. Bang Alvin atau cucunya bakal nerusin gitu. Waduh, Ada nggak harap? pengennya sih ada ya untuk panjangan tangan saya Iya. gitu. Makanya saya ke teman-teman Vespa juga ya tidak memaksakan juga. Cuman penawaran itu tetap ada gitu ke teman-teman gitu. Pastinya sayang gitu. Bahkan Pak Haji Halim sekarang mau bikin lagi Vespanya gitu. Maksudnya untuk memfasilitasi teman-teman yang mau Iya. apa namanya ya, bermain di wilayah edukasi tentang literasi. Iya. Nanti kita bikinin loh Vespanya, kasih seswan lagi gitu. Vespanya udah beli Bu, tinggal bikin seswan. Itu punya Bang Alvin pribadi. Nah ini Vespa nih, merah itu. iya. Jadi Vespa ini udah dihibahkan Bu. Iya. Dari Pak Haji Halim itu karena seneng Pak Haji Halimnya gitu. Vespa sayanya malah nganggur. Di rumah itu. Harusnya dipakai Bang Bejul aja. Ya itu. Pengen saya tuh nanti ini apa namanya dibikin seswan lagi Bu. Oh, sampingnya itu ya. Maksudnya Vespa yang saya itu kan udah saya branding batik Bu. Saya bikin batik sih, batik Cirebonan gitu. Itu maksudnya kenapa kita beli lagi? Maksudnya kita mau bikin yang sama kayak begitu gitu. Warnanya merah juga gitu. Tinggal cari saspannya aja. Nanti kalau udah jadi siapapun boleh. Gitu. Oke, untuk kesehariannya Bang Alvin masih wira-wiri kerja atau ya udah fokus di Vespa Pustaka aja Bang? Jadi apa ya? Dulu kan saya berangkat dari dunia teater, kemudian gimana caranya nih untuk apa namanya? Secara finansial saya lebih produktif gitu. Wah, saya harus bermain di wilayah lain nih. Jadi kakak saya, ikut saya. Nah, itu di film itu Bu. Di film masih berarti? Ya, enggak maksudnya dari teater saya di film. Dulunya di teater aja saya. Akhirnya di film, kerja di film. Ya, produksi sama diangkut sama ini almarhum Arswendo Atmawinoto. Di situ saya jadi timnya dia gitu. Dari situ produksi ya sampai film lagi ke Deddy Miswar, ke Citra Cinema, ke Cinema Art, ke Virgo gitu, ke Indika gitu. Saya waktu itu freelance gitu. Akhirnya endingnya di Citra Cinema, di Deddy Miswar waktu itu. Mungkin ada titik kejenuhan yang segala macam karena secara fisik saya sudah ini Bu ya, apa namanya? Ya udah nggak kayak dulu lah. Ya. Jadi saya hari itu mengundurkan diri. Tapi tetap callingan masih sampai sekarang masih ada di callingan nih. Ngancak terus gitu sutradaranya. Saya tuh ngikut sutradaranya itu sama ya Deddy Miswar, sama Arswendo, sama Hadi Cahyono, itu Ali Topan itu, terus sama Deddy Setiadi gitu. Saudara besar semua Bu saya gitu. Alhamdulillah. Saya nggak kepikiran. Masih ada ajakan ya Bang? Iya. Saya nggak kepikiran ketemu sama orang-orang besar gitu maksudnya. Nggak kepikiran saya tuh. Oke. Maksudnya sudah besar. Dari situ saya pulang. Wah gimana caranya nih? Apa namanya? Untuk beraktivitas lagi, tapi secara waktunya tidak seperti waktu di film gitu. Jadi saya dagang Bu. Dagang apa nih Bang? Dagang telur. Dagang telur sampai lagi nih. Sampai sekarang, alhamdulillah. Untuk hidupin Vespa Pustaka Bu. Dari isi bensin ya Bang? Iya. Makanya Setiap hari berarti Bu? Iya. Ngantar-ngantar gitu? Iya. Makanya saya suka bingung gitu. Berarti kesehariannya untuk gaya Vespa Pustaka jalan ini dari Telur. hasil jualan Iya, telur. betul. Telur. Iya. Oh, gitu. Iya. Mantap sih. Dulu waktu rumah belajar itu dari film. Dari film. Iya. Itu kan gratis Konsep. semua. Oke. Film. Bang Bejul deh. Ya,
rutinitas kegiatan setiap harinya apa? Kalau setiap hari ya itu Kerja jadi tadi. security. Jadi kalau saya kan bagiannya malam ya kerjanya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kegiatannya pagi sampai sore ya saya masih bisa jalan. Nggak ada liburnya bang? Liburnya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Iya. Jadi Tapi hari ada agenda keliling juga kayak Vespa Pustaka atau stay di rumah aja. di rumah sebenarnya kalau saya lebih fokusnya di rumah. Kalau misalkan keliling ya kadang-kadang dari teman-teman komunitas gitu kan mau bikin kegiatan. Jadi ya saya ngisi gitu ke sana. Koleksi Kalau bukunya sama nggak sih kira-kira? kalau Bang Alvin koleksi kan fokusnya kan anak ya, ya kalau koleksi buku hampir sama sih. bersama. Ya karena tujuan awalnya itu dari anak-anak ya tujuan awalnya itu. Oke. Motivasinya apa bang? Ngajakin anak-anak dan fokusnya tuh ke anak-anak gitu. Literasi kan banyak ya, lintas Iya. usianya ya. Dan saya kira apa namanya menyelamatkan generasi muda itu kan nggak di anak-anak aja, Iya, ya nggak? Ada banyak ya. usia remaja, dewasa gitu. Kira-kira Bang Alvin ini bakal upgrade tentang bukunya nggak di Vespa Pustaka? Atau ya mungkin cari regenerasi baru Iya, dan inovasi baru bang? iya, pengen saya sih. Pengennya gitu ya, Iya, berkembang ya. berkembang gitu. Mungkin saya kalau tadi ditanyain masalah tentang apa literasi untuk di apa masyarakat dalam arti Iya. apa nih? Bukan ke anak-anak Aduh aja gitu. iya. Sebetulnya ini orang tua bu, saya sih ke orang tuanya titipnya gitu. Ke orang Orang tua. tua, iya orang tuanya udah saatnya ya ngisikan waktunya untuk inilah apa namanya, ya istilahnya fokus ke belajar lah, belajar gitu. Jadi ini untuk mengurangi itu aja, Iya, oh. itu aja. Fokusnya ke situ ya, mengurangi penggunaan gadget ya bang. Iya, Heeh. Dan itu aja gitu. kalau anak kecil kan memang harus apa namanya? Harus produktif benar. Diarahkan. ditemenin, Iya, ditemenin betul, kan? didampingi. Untuk, iya didampingi, ditemenin. Iya. Entah dimulai dari cerita, Iya, dongeng betul. gitu. Dan akhirnya mereka pada suka majalah bobo, misal Iya. sederhananya itu ya. Sebenarnya Warnai. kalau misalkan dari gadget juga nggak masalah ya, tapi Iya. kalau dengan penggunaannya salah gitu. Iya itu Itu yang berbahaya karena semua di gadget kan ada gitu. Betul, betul, betul. harus didampingin kan. Iya harus didampingin ya, dituntun gitu kan. Diceritain Itu, gitu orang tua kan. tuh, Oke. iya. Tapi gini bang, katanya Indonesia itu menuju 2045 dengan sebutan generasi emas. Ya, kita juga sudah disebut sebagai salah satu masyarakat digital. Iya. Nah, gimana menurut Bang Ijul ataupun Bang Alvin terkait hal ini? Persiapannya Ya sebenarnya sih kalau misalkan nanti ke depan kan pasti ya berkembang maksudnya terus ya. berkembang gitu kan. Dunia itu pasti berkembang dan Iya. kalau misalkan kita nggak bisa mengikuti ya sama aja Ketinggalan. kita ketinggalan dan kelindas gitu kan. Cuman ya itu dengan penggunaannya yang tepat gitu kan, harus didampingi Ya, juga. sesuai Iya. fungsi. Iya, kadang-kadang kan orang tua tuh banyak yang nggak ngerti juga ke gadget kan, malah lebih pinter anaknya daripada Iya, orang tuanya, betul kan? Iya. Iya, jadi kita juga sebenarnya ngasih tahu juga, edukasi juga ke anak-anaknya gitu. Kalau misalkan gadget tuh digunakannya untuk ini gitu, untuk media sosial yang baik gitu kan. Ya, Saya plus juga minus bermedia ya Bang ya, sosial sih sebenarnya. sama kayak gitu. Cuman kan dengan penggunaan yang tepat jadi baik ya, maksudnya Iya. media sosial itu baik sebenarnya kalau dengan penggunaan yang tepat gitu Betul. kan. Cuman ya harus ada batasan juga untuk kedepannya gitu. Misalkan nanti kedepannya akan diadakannya dunia digital, ya harus ada pembatasan gitu. Dalam artian tidak terlalu bebas juga gitu. Di digital itu kan sekarang Iya. bebas banget gitu kan. Semua bisa diakses gitu. Ya itu Apapun sih. ya. Iya. Kalau Bang Alvin, Ya intinya tugasnya orang tua ya, kita kembalikan lagi ke orang tua gitu. Ya itu media itu sebetulnya menarik, banyak sesuatu yang menarik dalam Iya. arti yang bermanfaat juga. Tapi di sisi lain juga ya itu orang tua juga harus mendampingi gitu. Harus plus hati-hati. mendampingi. Iya. Betul. Itu, ini kan sudah terlena. Bahkan ini sudah menjadi penawar, Bu. Iya betul. Menjadi penawar pada saat si anak ada sesuatu keluhan, kemudian dia ngamuk atau menangis, Iya. minta sesuatu gitu. Itu salah satu itu sebagai penawar, Bu. Iya. Media itu sebagai penawar gitu. Tenang mereka kalau dikasih itu. Iya betul. Nggak ngerti sih. Iya. bisa lama. Iya, Iya. iya. Nah, Sampai lupa makan. Betul. Iya.
Jangan kan anak-anak kita Iya. juga gitu bang sekarang. Ya Iya. kan Bang? Bisa Iya. banget saya Bu. Oh, jangan dulu ya. Karena aktivitasnya padat. Iya. Oke. Berarti PR-nya adalah orang tua Iya. saat ini dan ke depan itu PR-nya Iya. banyak. Iya, betul. Karena itu tadi ya, mendampingi anaknya lebih Iya. harus. Betul. Orang tua sekarang itu harus paham gadget Iya. sebenarnya gitu. Iya. Supaya kedepannya bisa mendampingi anaknya. Iya. Jadi gini bang, sebelumnya itu Paham Perempuan sudah melakukan video Iya. yang mengedukasi atau memberikan informasi terkait parenting. Iya. Parenting itu kan adalah pola asuh anak atau orang tua mendidik anaknya, Iya, iya. entah sebelum menjadi orang tua atau sesudah jadi orang tua. Iya. Di sini kan berarti memang PR terberatnya adalah orang tua atau calon orang tua adalah terkait mendampingi anak-anaknya tadi. Iya, betul. Bagaimana caranya memberikan estimasi dalam hal Iya, betul. penggunaan gadget tadi. Iya, betul. Iya. Tapi kita juga tidak bisa mengelak terkait perkembangan zaman. Iya, ya itu. kan? Jadi gimana caranya? Seberapa penting menurut Bang Alvin dan Bang Angel terkait parenting? Ini kan kalau orang-orang tuh autonya menilai parenting adalah ke ibu aja. Iya, iya, iya. Nah, gimana nih peran bapak-bapak dalam hal parenting untuk anak-anak? Iya, mungkin kan salah satunya ada semacam keterbatasan dalam waktu atau Iya. durasi pada saat orang tua mengasuh ke anaknya, karena mereka juga tidak konsentrasi ke keluarga, itu harus ke anak. Ini banyak Bu, Iya. dia ngurusin suami juga, Iya. ngurusin di dapur juga, ngurusin ini juga, apa namanya, mungkin dia punya aktivitas di kampungnya gitu, dia juga harus pintar-pintar membagi gitu. Iya. Nah, siapa untuk membantu orang tuanya? Ya, mungkin salah satunya kita ini yang peduli gitu. Maksudnya nih ya, masyarakat juga harus menciptakan sesuatu inilah, apa namanya, kegiatan yang bermanfaat. Iya. Bukan dalam arti ini aja. Jadi adalah tugas dari orang tua. Maksudnya kita juga membantu. Iya. Yang tadi saya bicarakan tentang ini tugasnya orang tua, bukan dalam arti kemudian saya lepas tangan, bukan. Ini salah satunya saya buktikan bahwa saya juga peduli dengan masyarakat. Iya. Maksudnya anaknya, ibunya, ini si A, si B, si C, mereka ada di lingkungan saya juga gitu, dan saya harus melakukan itu juga gitu. Betul. Karena tugas orang tua juga kan banyak gitu. Maksudnya ini kita belajar untuk apa sih namanya, membagi sekian persen dari tugasnya orang tua juga. Salah satunya kami seperti Iya. itu gitu. Iya. Salah satunya gitu, untuk apa namanya, meluangkan waktunya supaya itu lebih fresh atau apa gitu. Mungkin seperti itu menurut saya. Iya. Jadi teman-teman masyarakat di luar itu, terutama di lingkungan yang ada di kampung setempat itu juga, ini terutama anak mudanya harus melakukan sesuatu yang menarik lah. Betul. Maksudnya. Yang tentunya bermanfaat. Iya, jangan kongkong-kongkong aja. Betul. Iya. Jangan sampai Iya. Iya. Iya, lu kan sekolah. Ya kan, lu kan punya ilmu. Kasih dong ilmunya. Sipin dong waktunya. 5 menit aja buat teman-teman, buat adik-adiknya gitu. Ini buat saudara-saudaranya gitu. Nah, selain itu juga itu, termasuk nanti si ayah ini dan ibu ini kan punya anak nih, kakak, adik, dan seluruh. Nah, ini ada tugas-tugas itu menjadi tongkat estafet gitu. Iya. Iya, betul. Dia harus menciptakan juga. Kakaknya pada saat punya adik, dia juga nanti harus menugaskan juga. Ibunya juga harus menceritakan, ayahnya menceritakan bagaimana, apa namanya, yuk kita belajar manage tentang manajemen keluarga seperti apa. Dan itu juga harus ditularkan kok. Iya, Jadi, berkelanjutan. iya, dari orang tuanya, anak pertamanya, anak kedua. Nah, itu ya seperti itu. Abang Angel sudah berkeluarga atau belum? Kalau saya kebetulan kan single parent juga ya. Jarang juga ketemu anak kan, anaknya juga di sana gitu. Cuman saya harus bisa menyempatkan waktu gitu buat anak gitu. Ketika anak sama saya gitu kan, saya bisa membatasi anak itu menggunakan gadget itu ada jadwalnya. Nah, kebanyakan waktunya saya gunakan untuk bermain bersama anak gitu. Iya. Jadi bermain itu iya dengan dunia nyata gitu. Kadang-kadang saya ajak main kemana misalkan gitu, ke rumahnya teman untuk membuat kerajinan ini gitu. Jadi anak itu banyak perkembangannya gitu. Salah satu yang bisa berkembang itu kan imajinasi ya. Imajinasi itu kalau kita asah, anak itu bakal menemukan jalan keluarnya sendiri nanti ke depannya gitu. Kalau kita stuck ngajarinnya anak itu ke gadget, sebenarnya pinter ya anak, tapi nanti nggak bisa mencari solusi gitu ke depannya gitu. Tidak bisa memecahkan masalah. Kalau saya ke anak ya kayak gitu. Kalau untuk ke gadget
saya batasi. Ada jam-jamnya dan lebih banyak saya ajak main di dunia nyata gitu. Iya. Oke. Iya, termasuk itu tuh, Bu. Gitu. Maksudnya nih, ini kita juga harus menyajikan sesuatu yang menarik juga. Iya, Saya suka anak-anak nih. Nih, tuh tarik topeng. Tonton tarik topeng, taruh HP-nya. Iya. Nonton. Ngajakin Iya. dia, Bang. Iya. Sel ikut gerak. Dia gerak. Gitu. Nah, setelah itu apa lagi nih? Ada Petruk. Cerita Petruk tuh. Wah, lucu tuh kalau ngomong tuh. Terus wayang golek. Saya suka ke anak-anak lihat di HP tuh. Nih, lihat ini aja nontonnya. Nah, terus lebihnya apa? Bikin kerajinan. Tadi itu salah satu pemanfaatan selalu gitu. gadget yang baik. Saya selalu begitu. Iya, betul. Tapi Tapi saya ganti-ganti gitu. selama ini Bang Iya. Alvin, anak cucu Bang Alvin join juga di acara Vespa Pustaka ini. Tuh kan? Ya. Ya, kan nanyanya pasti ke situ kan. Iya. Enggak, maksudnya kan kayak ini anak-anak, juga. Bang. Iya. Adanya regenerasi dan tongkat estafet tadi loh, Bang. Iya, makanya itu. Saya kalau masang nomor pasti tembus. Yang meneruskan Bang Alvin nanti itu siapa gitu. Iya. Saya begini, Bu. Heeh. Di usia 59 saya ini sekarang nih, saya alhamdulillah belum menikah, Bu. Oh iya. Iya. Saya selalu gagal. Sebenarnya sih Bang, katanya tadi udah punya Iya. cucu. Itu dari siapa itu? Saya banyak cucu saya, Bu. Cucu saya itu banyak sebenarnya. Beneran Bang Alvin? Iya, saya belum, Oh iya, sorry, belum Bang. nikah ya. Jadi apa namanya? Nggak tahu lah, itu urusan udah di atas deh. Iya, Tapi ini beneran ya? banyak yang deket ke saya anak-anaknya. Saya nggak ngerti juga gitu. Aduh maaf nih. Mungkin ini apa namanya? Saya emang sama ke anak-anak tuh deket. Ada kata emosionalnya ke, cepet ya sama anak-anak itu. Iya, ke ponakan-ponakan juga seperti itu gitu. Nah, Berarti Iya, ke Bu. keibuannya tuh dapat, Bu. Oke. Iya. Iya. Double ya? Double. Iya, double. Double dan Bapak Emang. Beneran nih Bang? iya serius. Saya juga baru tahu ini. Iya. Ada. Stop. Gimana sih? Oke, ya udah gini deh lanjut. Karena tadi Bang Alvin itu bergelut di seni, perfilman, teater. Iya. Ada nggak nih Bang impian Vespa Pustaka bakal jadi film? Aduh, tawaran itu tuh banyak temen-temen nih. Termasuk Bagus dong. Astrada saya ya. Iya. Di ini apa? Aswendo ya. Iya. Astrada saya tuh sampai Bang bikin ya, nanti saya bikinin. Aduh, jangan lah. Kenapa gitu? Terketok. Ya nggak apa-apa dong, Iya. guys. Ada sampai sekarang nih, sampai sekarang dia minta. Terus ada lagi temen, ya adalah temen lah. Bang bikin sih Bang ini. Tapi menarik tuh Pak, bener kalau Sangat-sangat untuk dia. menarik. Itu ikonnya Vespa merah selalu. Iya itu. Iya. Gitu. Di Google juga kayaknya itu sih Nah, Bang. termasuk tadi temen tuh di sini nih ada kesepakatan buat bikin Film. tentang Vespa Pustaka juga sih. Hmm. Aduh, saya bilang aduh pusing lah. Menarik Pak. Kalau emang Iya. iya diangkat. Pusing lah. Maksudnya apa namanya? Kalau dulu pada saat usia-usia dari 30, 40 ya, saya memang butuh popularitas. Maksudnya saya penting gitu. Sekarang juga butuh Bang. Enggak, popularitas itu maksudnya ini prinsip ya. Popularitas itu di usia itu saya penting gitu. Karena saya ini akan bertarung di kancah tentang berkarya gitu di dunia perfilman gitu, teater. Saya harus melakukan sesuatu itu gitu. Pembuktian itu gitu. Tapi sini setelah belajar saya baca buku tidak baik, Bu. Tidak baik. Tidak baik melakukan baiknya sesuatu gimana? karena ingin Populer. Ini kan ada rasa Kan ini bermanfaat enggak, Bang. ini timbul, Bu. Yang saya rasakan timbul rasa sombongnya nantinya. Hmm. Itu yang saya rasakan seperti begitu gitu. Makanya saya sekarang tidak tertarik dengan popularitas. Gitu. Iya. Tapi seneng nggak dikenal Vespa Pustaka ini? Ya mereka lah. Ya Saya sih, enggak Bang Alvin itu seneng ya nggak? saya sih bersyukur aja, alhamdulillah gitu. Bersyukur. Ini kan berkat gitu. Berkah gitu. Berkahnya ya saya lah itu. Gitu. Cuman kalau sampai di situ aduh bingung Bu. Atau kemarin aja saya mewakili untuk di Cirebon nih dari 3.000 perpustakaan di Indonesia nih Bu ya. Saya terpilih Bu. Terpilih. Saya Asegap sama ini siapa? Nah, itu Robi. kemarin kayaknya Pedati saya Pustaka, sepeda pustaka sama Vespa Pustaka ke Turki Bu. Terus udah OTW? Udah. Berangkat 1 bulan. Oh, bulan. mantap. Gratis. Wakilin, iya gratis. Cuman saya nggak berangkat. Kenapa? Nggak berangkat saya. Kenapa Bang? Saya nggak tertarik. Nggak tertarik. Nggak tertarik. Kan jalan-jalan Iya. ya. Iya, saya nggak tertarik. Karena itu sih mungkin jiwanya itu Iya. yang Saya nggak tertarik gitu. Masih yang mending tadi ini aja bilang. lah. Presiden saya Menahannya kan aja. almarhum tuh ya, Pak Nirwan ya. Pak Nirwan meminta itu gitu. Udah nanti ininya aja, file tentang kegiatannya.
kemudian seputar tentang apa namanya Vespa Pustaka seperti apa. Pergerakannya ya. Nah akhirnya di sana diwakilin, ternyata memang di sana ada matematiknya juga Bu. Ini kan kalau berangkat perwakilan ada 40 perpustakaan Indonesia nih, Iya. untuk Indonesia nih. Itu nanti dari perpustakaan yang lain juga datang gitu, negara lain. Akhirnya diwakilin sama Perpusnas. Perpusnas. Iya. Nah itu sama dari ini Pustaka Bergerak Indonesia. Iya. Yang tadi. Iya wakilin. 1 bulan Bu, Ya enak dong bang. 1 bulan ya. Nah setelah dari situ, terus selesai ya, ceritanya selesai nih, selesai. Wah berapa bulan tuh, tahun kemarin tuh diundang lagi saya di Festival Literasi Internasional, Art Internasional. Datang. Ya itu di Indonesia Bu, di Jakarta, di Iya. Taman Ismail Marzuki. 1 minggu saya, karena deket ya, berangkat bawa Vespanya, cuman udah dipaketin semua gitu. Kita berangkat di sana, Oke. Festival Literasi Internasional, Berarti 1 minggu. sekarang udah nggak penting popularitas itu. Itu karena saya kemarin nggak enak sama presiden saya almarhum Pak Nirwan sama suka itu gitu. Akhirnya saya datang gitu. Setelah pulang dari situ saya ada penawaran lagi Bu, suruh memilih lagi 4 negara saya Apa bang? untuk Vespa Pustaka nih Bu. 4 negara saya, Singapura, Cina, Jepang, Arab Saudi. Ditunggu nih Bu sekarang. Sudah milih? Enggak. Arab aja bang. Kan Pulang jadi umroh. haji. Haji Aduh. umroh. Iya. Nah, Cirebon aja. Cirebon belum aja. habis, ya. Kenapa harus Cirebon? Iya. Oh menarik. Ya, oke. Iya. Cirebon itu Cirebon menarik berarti ya. Cirebon itu saya ibaratkan ini ada mahma yang perlu, ada mahma yang Iya. perlu harus kita gali gitu. Iya. Banyak sesuatu yang menarik di Cirebon, Yang harus digali ya. harus kita gali. Gitu. Cirebon. Jadi selama Harus ini bangga, Bu. kalau ada bangga, kalau ada penawaran selalu ditolak bang berarti bang. Aduh. Kalau ke luar negeri. Iya, kayak teman-teman ilustrasi kemarin di Surabaya, di ini, di apa namanya, di Makassar, Bilang aja. terus di Takut naik Palembang. pesawat. Iya. Oh iya kan. Iya. Iya. Enggak Bu, kalau kerja di film kan saya kan, kalau saya kan keliling Bu, kerja di film itu keliling Bu, kolam susu itu tuh. Jadi ke Papua, ke Kalimantan, nah itu pakai pesawat Bu. Maksudnya apa namanya? Aduh lah, cukup gitu. Cukup saya untuk konsentrasi di Cirebon aja, gitu. Khusus wilayah Kabupaten Cirebon aja. Iya, kayak kemarin ketemu sama orang Kuningan diminta lagi, aduh, gue ketemu lagi waktu ada diskusi Banyak yang sama minta ada, ya, Pak? iya. Oke. Ya, tapi saya bersyukur lah, aduh, maksudnya semakin terlihat jadi saya takutnya saya sombong gitu, Iya. itu aja gitu. Tapi kalau ajakan kerja sama bang, misal ada beberapa teman-teman ingin donasi buku, diterima, Terima, diterima. saya terima lah. Kasih tahu bang sekrenya ada di mana, Vespa Pustaka. Sekrenya Vespa Pustaka itu ada di perumahan Kapuk, Perumahan kamu ke Daung. Daung. Oke, di situ aja. Iya, Blok I, tahu Blok semua lah. I. Iya, Kalau di mana Sabah itu? rumah, Oh rumah. iya, itu rumah belajar dulu. Iya, teman-teman untuk sekre Vespa Pustaka ada di perumahan Kapuk Kedaung. Yap. Kalau yang tadi bang, di mana Gimana? rumah bacanya? Oh, kalau Kebarapannya mana tuh? rumah SPBU? bacanya di Blok Kadiwangsan, Desa Kebarpan, di Kecamatan Plumbon. Kecamatan Plumbon. Iya, SPBU itu, SPBU Kebarpan Ulal bab, ke selatan. Nah, Masuk udah lama selatan. ya. ulal babnya. Iya, masuk selatan. Nggak tahu. Seberang SPBU aja. Oh. Seberang SPBU ada jalan. Belok kiri. Iya, yang Iya. ada kantor notaris. Ya, Tarif. sebelah notaris kan ada jalan tuh. Mm-mm. Ya itu masuk Masuk ke sana. situ. Iya, lurus Ada aja. ada tukang rokok nggak di situ? Ada tukang rokok itu kenal semua ntar tukang Iya. rokoknya. Oke siap. Nah teman-teman, tanpa terasa waktu juga sudah berjalan lama dan ngobrolin Vespa Pustaka nggak ada habisnya. Iya betul. Tapi kalau harapan saya sebagai teman-teman muda ya bang ya, Vespa Pustaka itu harus difilmin, harus dijadikan buku, dijadikan jurnal. Aduh, yang Penawaran-penawaran ke luar negeri juga harusnya Mm-mm. jangan ditolak bang. Iya Karena- bonus-bonus haji dan umroh Iya. itu kan enak. Sebagai ini ya maksudnya Motivasi teman-teman Iya, betul. muda. Udah ada Motivasi. rancangan belum sih bang Aduh. regenerasinya? Tongkat estafet tadi. Iya. Iya. Saya memang orangnya Sudah selektif ada Bu, ya. rencana. Saya orangnya Belum ya? selektif ya. Oke. Dari perjalanan itu saya memang selektif dalam arti. kalau mau saya nggak apa-apa Semua- diangkat iya. jadi anak. Anaknya semua ini cah, cucu juga. Dia ngedoain beras, dia ini bako.
Itu jadi apa nih? Boleh kan Bu selektif gitu? Boleh, Iya, boleh ada banget. proses gitu. Betul, Mereka betul. menjalani sebuah proses itu gitu. Iya. Ternyata kelihatannya kayak mereka kayak nggak tahan Bu. Oh, Saya nggak tahu karena apa ya alasannya sebenarnya. nggak suka Maksudnya, tuh. iya, Karena Bukan kebanyakan suka. gini, kita kan bergeraknya di bidang sosial ya. Mm-mm. Kalau di bidang sosial itu tidak membicarakan finansial gitu. Realistis. Tapi kan realistisnya penawaran tadi, Bang. Enggak. Jadi kalau misalkan kayak kita gini kan, kalau misalkan jalan gitu kan, Iya. siapa yang mau bayar? Yang nggak dapat penghasilan lah gitu. Iya, memang. Kebanyakan orang yang nggak betah itu karena itu. Nggak ada uangnya gitu. Iya. Ya, Gitu. realistis tadi ya. Iya itu. Iya realistis. Ya harusnya tadi ya, Bang ya. Nyari Iya. penghasilan yang lain juga. Di Iya, samping itu. itu gitu. Iya, salah satunya. itu. Semua juga segala sesuatu kalau ingin melakukan apa namanya, ya istilahnya Menghasilkan ya, sesuatu. menghasilkan sesuatu itu ya itu juga harus berkorban juga dalam arti dalam Iya, bentuk betul. apapun gitu. Iya. Itu Rata-rata yang nggak tenaga, mau itu ya begitu. finansial, itu gitu. Berkorbannya itu. Ya, ya intinya sih jadi ini Bu, istiqomah. Istiqomah. Istiqomah, Konsisten. Iya. betul. Itu yang paling susah, Bang. Itu Susah. itu mereka kalah dengan istiqomah. Mm-mm. Apa ya? Ya pilihan dia lah. Iya. Iya, Tidak sah-sah bisa aja. memaksakan Iya. juga. Itu gitu. Bukan dalam Karena arti nyari yang kemudian sakti satu gitu, enggak. circle begini susah. Iya. Walaupun satu Vespa pun ya. Iya, Iya, satu Vespa. betul. Iya, Bang ya. Iya. Itu namanya ide. Atau open recruitment, Bang. Open recruitment Iya, bener gitu. ya. Heeh. Jadi ajakan kerja sama, donasi tadi Iya. dikumpulin di sekre. Iya. Jadi penghasilan nanti, Bang. Aduh, saya takut Bu kalau main-main kayak begitu. Saya nggak berani Bu. Nggak, gerakan Maksudnya, sosial iya. tapi berdampingan gitu dengan Iya. dengan menopang hidup mereka gitu. Iya. Kayak kalau Bang Tejol tuh, iya benar nggak? Iya. Fokus ke anak jalanan aja atau siapapun boleh. Siapapun boleh kan sebenarnya kalau saya. Yang selalu- Kalau saya kan kadang-kadang ngelapaknya itu bukan cuman di acara-acara yang resmi ya. Kadang-kadang anak-anak komunitas. Oh. Anak-anak komunitas tuh kayak slanker gitu kan. Anak Reje. pang, Yang di reggae jalan-jalan gitu. Iya. Iya. Kalau mereka bikin acara atau kegiatan, Iya. kadang-kadang saya datang gitu. Tapi mereka mau baca gitu. Mau, Mau Bu. mau. Mau aduh. Mereka sangat antusias sebenarnya. Apa karena mereka nggak pegang Iya. gadget, Bang? Ada pada Iya kan? gadget ada. Ada. Heeh. Karena kan yang dipentingin dari kegiatan mereka itu silaturahmi gitu. Iya, yang penting ngumpul. Iya gitu ngumpul gitu kan. Nah di saat ngumpulnya ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Gitu. ya. Tapi kalau berarti anak jalanan itu kan lintas usia ya, nggak anak-anak Iya, aja ya. Iya, udah Bukunya, bukunya sama. Bukunya Ada, sama. Bu. Sama. Iya macam-macam. Saya juga untuk anak-anak apa namanya SD, SMP, SMA juga, kemudian dewasa, bapak-bapak juga. Saya ada. Ada. Iya, tergantung paket kalau itu. Oh, baik. Iya. Tapi kalau yang dibawa yang Ini anak sekarang ya, ya. berarti di sekre banyak bukunya. Alhamdulillah Bu, banyak dan saya bagi-bagiin. Boleh lah Sekarang besok saya- mainnya. Boleh. Boleh. Kadang kalau misalkan kalau saya kan kalau di anak-anak jalanan itu misalkan ngelapak bukan mewarnai yang saya bawa, Ah. tapi misalkan bikin kerajinan, bikin belang, Iya. bikin kalung kayak gitu. Nyediain bahannya gitu. Iya. Mereka langsung bikin, Ah. diajarin. Untuk pembelajaran ke mereka supaya edukasi lah, edukasi Iya. ke mereka. Atau Bang Benjol ngumpulin mereka juga? Oh enggak juga, Enggak juga. enggak juga. Oh, gitu. Ya makanya nanti ke depannya kita bikin workshop tuh untuk anak-anak tuh. Iya. Tentang Iya, kerajinan Bu. Kalau kemarin tuh Apa sempat ya? Iya, di dari blok bambu. Cetis. Dulu saya bikin. cetis. Iya, Cetis. Ah, tuh. Kecomberan. Kecomberan sini, Sumber. Oh. Itu sempat saya bikin edukasi pembuatan gelang, kalung untuk anak-anak. Jadi bukan nilai negatifnya ya, tapi saya membelajarkan ke mereka itu supaya kalau misalkan pun tidak punya uang sama sekali, toh masih bisa memanfaatkan pembuatan gelang. Itu bisa dijual loh, Iya. Iya. gitu loh. Membuat karya yang bisa dijual. Iya, kebanyakan kan nggak mau gitu kan. Lebih enak, Iya. maksudnya minta-minta gitu kan. Iya. Daripada minta-minta kita jual karya kita gitu. Betul, betul, betul. Gitu. Yang Berarti saya belajar. ini ya Bang ya, apa tuh namanya? Orang-orangnya ganti terus setiap ganti-ganti, acara. Kan ganti-ganti. anak jalanan. Iya, ganti-ganti. Betul. Ini menarik. Ibu tahu Bu, sekali. Vespa Pustaka sekarang udah berapa tempat yang dikunjungin? Nggak tahu. 149. Cirebon. Iya. 149 di daerah Cirebon. Tempat Di sama Kabupaten kabupaten. Cirebon. Oh, semua kabupaten. Cirebon dan kabupaten. 149. 149. Ya, itu belum pencapaian yang maksimal menurut saya. Kalau saya Harusnya berbicara berapa masalah- Bang kunjungannya? Kalau kota kabupaten? seharusnya sudah mencapai sekitar 600-an loh, minimal setengahnya.
600-an itu. 600 mestinya. 600 titik. Ya kan gitu. OTW. Iya, mungkin ya karena fisik itu gitu. Karena fisik dan uang Bu. Buat bensin. Waktu Iya. juga itu. Oke. Gitu. Itu pengorbanan yang Iya. amat sangat Iya. besar. Gitu. Dan konsisten tadi kuncinya Iya. susah sekali Iya. memang. Konsisten, istiqomah. Oke. Berarti teman-teman di sini sangat menarik ya Bang Penjol dengan anak jalanan dan Bang Alvin dengan anak-anak ya anak-anak ya. Iya, anak-anak Usia komplek. Bu. dini. Anak-anak komplek. Oke. Fokusnya emang ya tetap ke anak-anak muda Iya. karena menyelamatkan generasi penerus bangsa menjadi yang lebih baik dan tentunya tidak tergerus zaman ya Bang. Ya. Kita tetap stay untuk menuju ke apa namanya tadi? Generasi emas. Generasi emas. Generasi emas di tahun 2045 tapi tidak menghilangkan Iya. budaya literasi tadi. Betul. Biar teman-teman anak-anak ini suka membaca, suka Iya. menulis Iya. dan menghasilkan sesuatu ya, Iya betul, menghasilkan betul, karya betul, tadi. betul. Terima kasih banyak Bang Iya, sudah sama-sama. menyempatkan Sama-sama. waktu Sama-sama, untuk Bu. Serawung Podcast bersama kami di Paham Perempuan. Sama-sama. Mungkin closing statement atau harapannya silahkan diutarakan. Aduh. Ke sini lah kita atau Jadi kita cahaya atau apa nggak sih? Aman. Apa ya? Ya sudah saatnya kalau kita masih diberi waktu dalam hati, kita dikasih nikmat hidup gitu. Iya. Yuklah kita melakukan sesuatu gitu. Cuman bukan dalam arti harus seperti kami gitu. Di Yang bidang berwisata, apapun. Iya, di bidang apapun gitu. Yang bermanfaat untuk masyarakat dan syukur-syukur bisa menghasilkan sesuatu dalam bentuk finansial. Gitu. Mungkin dari kami itu aja gitu. Yuk teman-teman yang punya kemampuan, punya sesuatu yang ini menurut masyarakat menarik, tuangkan lah. Yuk kita berbagi lah. Berbagi tuh aduh. Nikmat Bu, indah Bu. Oh, Masya Allah. Ketagihan ya Bang Iya. berbuat baik itu. Kayak candu Bu. Kayak candu gitu. Berbagi tuh kayak candu, gila. Nggak ada putusnya. Ya itu lah. Yang saya lakonin tuh, yang saya alamin tuh seperti itu gitu. Yuk, teman-teman berikan sesuatu yang terbaik untuk di lingkungan sendiri dan di lingkungan keluarga. Kira-kira seperti itu. Mencetak generasi Iya. yang lebih baik Bang. Ya. Closing statement. Ya harapannya sih ke depannya generasi-generasi muda yang sekarang atau untuk ke depan ya bisa lebih apa ya, lebih bermanfaat lah gitu untuk lingkungan, Lebih untuk peduli. sekitar gitu ya, lebih peduli gitu, tidak cuek. Iya. Karena hancurnya suatu bangsa itu adalah ketidakpedulian dan kecuekan lah. Iya, Tidak terjalin komunikasi. Iya, cuek terhadap regenerasi ke depannya. kecil Bu, Betul. kecil. Ya. Tapi bermanfaat. Betul. Mahal. Apapun yang kita punya Bu. Kecil juga mahal. ya kita sampaikan gitu. Maksudnya kita bagikan. Kita punya kemampuan ini ya kita bagikan gitu. Itu ilmu Iya. sebenarnya. Ya. Kan katanya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Iya gitu. betul. Betul. Kan berbagi itu tidak berbentuknya dalam Barang. nominal uang. Ya, Iya. finansial. Iya betul, bukan finansial aja gitu. Kita punya kemampuan ini kita bagikan, itu sama aja kita berbagi gitu. Betul. Harapannya Ya harapannya sih ke depan Cirebon bisa lebih baik, khususnya regenerasinya ya, regenerasinya. literasi ya Bang. Ya regenerasi dan literasinya makin berkembang. Udah itu aja. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi kepada Sama-sama. Bang Alvin Sama-sama. dan Bang Penjol. Semoga tidak bosan ya. Besok Boleh, saya boleh, main boleh. ke sekernya boleh kan? Boleh. Oke. Ya. Mungkin ini dulu teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share dan komen. Barangkali teman-teman udah ketemu nih sama Bang Alvin selaku owner ya Bang. Selaku yang punya Vespa Pustaka atau Bang Penjol Penjol di ruang baca apa tadi? di Taman Baca Jalanan. Oh, di Taman Baca Jalanan. Bisa komen, mampir di kolom komentar kami dan menceritakan apa aja yang udah dikasih sama Bang Alvin atau yang kalian dapatkan. Pastikan juga teman-teman sudah mengklik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan pesannya untuk generasi muda, mari saling peduli kembali dan semoga harapan Kabupaten Cirebon menjadi Iya. Amin. lebih baik lagi ya, Ya, amin, khususnya amin, di amin. bidang literasi dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Salam perempuan berdaya. Salam literasi itu gimana Bang? Salam literasi, Salam literasi, salam bergerak.
Salam bergerak. Ya. Oh, salam bergerak begitu. Iya. Ya. Oke. Salam perempuan berdaya, Bang. Wala'ahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.